Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 Oktober 2021. Punya KTP wajib bayar pajak. Sadar pajak OEO, ayo kita tanamkan dari sekarang demi masa depan. Sadar pajak OEO. Penggalan lagu Sadar Pajak ini kiranya tepat untuk menggambarkan rancangan undang-undang yang digalakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia berencana menjadikan NIK-KTP menjadi NPWP atau nomor pokok wajib pajak dalam rancangan undang-undang harmoni peraturan perpajakan untuk menyingkrongkan data wajib pajak dengan nomor NIK-KTP. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan perpajakan per 23 Desember 2020 mencapai 1.019,56 triliun rupiah atau 85,65% dari target APBN. Pajak merupakan sumber penerimaan atau pendapatan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dari rakyat dan dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah, pembangunan fasilitas, serta kondisi masyarakat. Dana yang diterima negara dari pajak akan disimpan dalam kas negara atau APBN. Sebagian untuk penanganan COVID-19, pembayaran kesehatan, pembangunan sekolah, pembayaran guru, pembangunan infrastruktur, dukungan untuk tugas aparat TNI dan Polri, serta tunjangan tenaga kesehatan, ungkap Sri Mulyani. Kendati demikian, rancangan undang-undang tersebut tidak mewajibkan semua masyarakat yang memiliki KTP wajib membayar pajak. Menurut Direktorat Jenderal Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam konstelasi kapitalisme, sumber utama pendapatan negara melalui pajak dan utang luar negeri. Makanya, tidak heran jika ada kebijakan baru untuk mensinkronkan nomor NIK-KTP menjadi NPWP. Hal ini sangat berbeda dengan sistem pemerintahan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam, pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka. Pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang atau harta. Ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Al-Ghazali menyatakan memungut uang pajak selain zakat pada rakyat diperbolehkan jika memang diperlukan dan kas di Baitul Mal atau kas negara tidak lagi mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara, baik untuk perang atau keperluan negara lainnya. Pajak sendiri dalam Islam adalah salah satu sumber pendapatan negara hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu di mana sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan Baitul Mal. Akan tetapi, jika Baitul Mal atau kas negara sudah mencukupi, maka pajak harus dihapus. Dengan demikian, dalam sistem hari ini, pemungutan pajak merupakan salah satu pemasukan kas negara yang diwajibkan untuk masyarakat, sedangkan pemungutan pajak dalam Islam hanya dilakukan dalam keadaan darurat ketika kas negara mengalami kekosongan. Oleh karena itu, aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang baik untuk diterapkan dibanding dengan aturan yang dibuat oleh manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 50 yang artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang yakin? Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.